Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ayolah ikhwah, di sore ini, yaitu di hari ke-7 dari bulan Ramadan, pada sesi kajian menjelang berbuka, kita akan bersama-sama berbicara tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa, dan bahkan bukan sekedar membatalkan, namun juga merusak pahalanya. Karena berbicara tentang pembatal puasa bagi antum sekalian tulabul ilm bukan hal yang asing, dan sudah pernah dipelajari, sering didengar. Karena secara garis besar pembatal puasa seperti yang antum ketahui semua dan sudah pelajari semua adalah makan, minum, melampiaskan nafsu dengan berhubungan badan, berjima. Ini tiga pembatal utama puasa, dan ini sejalan dengan hadis qudsi yang berbunyi, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Allah berfirman dalam hadis qudsi ini bahwa orang yang berpuasa itu ia meninggalkan ta'am, makanannya, minumannya, dan syahwatnya. Dan yang dimaksud dengan syahwat adalah syahwat birahinya. Semua itu dilakukan min ajli, dalam rangka menjalankan kepatuhan, ketaatan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga pembatal utama dari puasa. Sepakat para ulama bahwa siapapun yang melakukan satu dari ketiga ini, makan atau minum atau melampiaskan syahwatnya dengan berhubungan badan, maka batal puasanya. Walaupun ketika dia membatalkan puasanya dengan berhubungan badan, konsekuensinya lebih berat dibanding dia membatalkannya dengan makan dan minum. Kenapa? Karena orang yang membatalkan, merusak ibadah puasanya dengan berhubungan badan, berjima, dia wajib membayar kafarat. Kafaratnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Suatu hari datang seorang A'rabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, halaktu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku binasa. Qala ma ahlakak. Segera Nabi menanggapi keluhan pemuda lelaki ini. Apa gerangan yang menjadikan engkau merasa binasa? Dia menjawab, waqa'tu ala imra'ati nahar Ramadan. Ya Rasulullah, aku khilaf, aku terjerumus dalam perbuatan menggauli istriku di siang hari Ramadan. Maka Nabi SAW memberikan 3 pilihan dari kafarat. Yang pertama adalah a'tiq raqabah. Ini yang paling, kafarat paling utama adalah memerdekakan budak. Lelaki itu mengatakan, ya Rasulullah, la amliku raqabatan ghaira hadihi. Katanya, aku tidak punya tengkuk kecuali tengkukku sendiri. Raqabah itu secara arti bahasa adalah tengkuk, leher, ya, pangkal bagian punggung, leher bagian belakang. Kemudian budak dikatakan raqabah dikarenakan orang yang terpenjara, terbelenggu,
sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa, itu biasanya adalah dalam kondisi lehernya itu dikekang, bagaikan hewan kalau sudah lehernya diikat tidak bisa pergi. Sebagaimana budak pun demikian, status perbudakan bagaikan sebuah ghil, sebuah belenggu yang melingkar di lehernya kemudian terikat sehingga dia tidak bisa lepas. Sehingga lelaki ini berkata, ya Rasulullah, la amliku raqabatan ghaira hadi, aku tidak punya tengkuk kecuali tengkukku sendiri, alias saya tidak punya budak. Kemudian Nabi memberikan opsi kedua, wa hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain, apakah engkau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Lelaki itu kembali menjawab, ya Rasulullah, wa hal usibtu ma usibtu illa bisababis siyam, ya Rasulullah, sekarang ini masalah yang menderaku bukankah karena puasa? Sebulan saja saya tidak kuat, sebulan saja saya terjerumus dalam perbuatan ini, terjatuh dalam masalah. Bagaimana kalau harus berpuasa 2 bulan berturut-turut? Kemudian Nabi memberikan opsi ketiga, at'im sittina miskina. Kalau demikian, maka berikan makan kepada 60 orang miskin. Lagi-lagi sahabat itu berkata, ya Rasulullah, laqad bitna wahsyain, ya Rasulullah, sungguh kami berdua tadi, kronologi alasan kenapa kami itu akhirnya salah, terjerumus sehingga bergaul dalam kondisi berpuasa, adalah gara-gara kami itu kelaparan, tidak punya makanan, akhirnya tidak makan, tidak punya kesibukan makan, akhirnya apa? Terperangkap dalam hubungan badan di siang hari Ramadan. Orang kalau tidak sahur seringkali berpikiran dia efisiensi energi agar tidak kehausan, tidak kelaparan, agar tidak lemah, tidak lemes. Apa yang dilakukan? Mengurangi aktivitas. Bagi bujang tidak masalah, mengurangi aktivitas, melonggar di kasurnya, selesai masalah. Tetapi bagi orang yang beristri, sudah berkeluarga, kata tidak beraktivitas ini adalah kata-kata yang tidak ada standar dan ukurannya. Karena ketahuilah, tidur itu sejatinya adalah bagian dari amal kita, itu bagian dari aktivitas. Jangan dikira bahwa dengan tidur kita tidak beraktivitas, kita sedang beraktivitas. Nah, karena dia mengurangi kegiatan, akhirnya milih tidur. Ketika tidur lapar itu biasanya susah tidur. Karena susah tidur akhirnya cari kerjaan. Ya, kerjaan orang bersuami dan istri ya tahu sendiri, bagi bujang belum paham wajar. Ya. Akhirnya terjerumuslah dalam perbuatan yang terlarang ini, menggauli istrinya di saat mereka sedang berpuasa. Poin penting yang perlu diingatkan, terutama bagi para bujang, jangan berpikir bahwa bengong, tidur, nganggur itu adalah abstain, tidak beraktivitas. Tidak, itu bagian dari amalan kita yang akan dipertanggungjawabkan di dunia ataupun di akhirat. Sebelum di akhirat, antum seringkali juga harus mempertanggungjawabkan bengong antum, tidurnya antum, apalagi kelak di akhirat. Makanya tidak ada alasan bagi siapapun untuk berkata saya tidak beramal, saya istirahat dari beramal. Tidak, karena setiap waktu kita, setiap aktivitas kita pasti dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat. Kembali kepada tema kita, intinya lelaki tersebut karena lapar akhirnya mengurangi aktivitas dan akhirnya terjerumus dalam perbuatan yang terlarang, yaitu menggauli istrinya di siang Ramadan. Namun ternyata ketika diperintahkan memerdekakan budak tidak mampu, diperintahkan puasa juga merasa yakin tidak akan kuat karena puasanya 2 bulan, diperintahkan untuk memberi makan 60 orang miskin juga tidak bisa karena memang
alih-alih memberi 60 orang miskin untuk dimakan sahur saja mereka tidak punya. Laqad bitna wahsyain, sungguh sejak semalam kami itu tidur wahsyain, tidak punya makanan apapun. Terbayang bagaimana saya akan memberi makan 60 orang miskin. Maka Nabi SAW tidak murka. Nabi sadar berhadapan dengan orang yang jatuh tertimpan tangga. Tulabul ilm harus bijak, terlebih dalam mencari solusi bagi mad'unya, bagi muridnya yang bermasalah. Kadang orang bermasalah itu karena keteledoran, karena kesengajaan, karena orang itu nekat. Orang itu memang ingin berbuat jahat, punya niat su. Ya. Dia punya niat su, niat jelek. Tentu berbeda dengan orang yang berbuat jelek, berbuat jahat, tapi dalam tanda kutip dia itu terperosok, terperangkap oleh satu kondisi. Dia tidak mampu melawan. Dia tidak mampu melawan. Sehingga orang semacam ini walaupun secara lahiriah perbuatannya mungkin buruk, lebih buruk dibanding orang yang pertama secara lahiriahnya, tetapi dari satu sisi dia layak untuk mendapatkan santunan, mendapatkan rahmah, kasih sayang. Seperti pencuri yang mencuri karena kemiskinan, dia tidak mampu memberi makan anak dan istrinya. Dalam kondisi ini sebetulnya juga tidak boleh mencuri dia. Dia boleh meminta, mencuri tidak. Meminta kepada umat Islam, meminta kepada Baitul Mal kalau ada. Sehingga meminta-minta yang sebelumnya haram itu menjadi mubah dalam kondisi macam ini. Boleh meminta zakat. Tapi ketika dia kadang gengsi minta, tapi tanpa sadar dia malah mencuri, melakukan perbuatan yang jelas-jelas haram. Ya, dalam kondisi semacam ini para ulama mengatakan pencuri tersebut kalau mencuri mencapai satu nisab dipotong tangannya. Tetap harus dijalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di saat yang sama dia diberi dari Baitul Mal, diberi harta agar dia tidak lagi terjerumus dalam perbuatannya lagi. Karena memang dia berhak. Ya, dia berhak menerima zakat, dia berhak menerima santunan. Nah, lelaki tadi, sahabat tadi yang mengatakan halaktu, aku binasa karena menggauli istri siang Ramadan. Nabi melihat kondisi ini, orang ini terjerumus dalam perbuatan dosa karena memang dia di luar kontrol. Maka Nabi mengatakan akim indana, kalau demikian duduk, tunggu. Nabi kehabisan solusi karena ayat hadis wahyu yang turun kepada beliau menjelaskan solusi orang yang menggauli istrinya di siang Ramadan hanya ada 3: memerdekakan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut, dan memberi makan 60 orang miskin. Tatkala ketiga solusi tidak bisa satupun dilakukan, Nabi kehabisan solusi, menunggu wahyu atau menunggu solusi yang lain. Akim indana, tunggu, barangkali ada turun wahyu ataupun datang solusi. Di saat lelaki tersebut menunggu, datanglah seorang yang bersedekah membawa kurma 1 keranjang, bifarakin minat tamr, 1 keranjang isi 60 sok. Maka Nabi segera memberikan kurma tersebut kepada lelaki ini, kemudian at'im biha sittina miskinan, ambil kurma ini, bawa pulang, bagikan kepada 60 orang miskin. Lelaki tersebut kemudian kembali berkata, ya Rasulullah, a'ala afqara minni, ya Rasulullah, akankah kami bagikan kurma ini kepada orang yang lebih fakir pada kami? Sungguh walladzi ba'atsaka bil haqq, demi Allah yang telah mengutusmu membawa kebenaran, ma baina lahbataiha, sungguh di Madinah ini tidak ada keluarga yang lebih miskin dibanding kami. Sehingga di sini
Bisa terbayang, antum bisa hayalkan bagaimana kondisi lelaki ini. Dia terjatuh dalam kondisi miskin, masih juga terjatuh dalam perbuatan dosa. Tentu ini butuh penanganan yang spesial. Emosional seorang dai tidak boleh berkobar dalam kondisi macam ini dengan mengatakan dasar kamu tidak tahu diri, sudah miskin, berzina lagi, menggauli istri di siang Ramadan lagi, sudah dikasih korma juga masih tidak mau membagikan lagi. Tidak, Nabi sungguh orang yang rahim, azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim. Sungguh beliau itu memiliki sifat rahmah dan ra'fah kepada kaum mukminin. Maka Nabi katakan kepada lelaki ini, idhab kulha anta wa ahlak. Kalau gitu bawa pulang kormanya, makan kamu bersama keluargamu. Subhanallah. Apakah kemudian layak dikatakan berarti gugur kewajiban kafaratnya? Tidak gugur kewajiban kafarat atas orang tersebut. Dia tetap berkewajiban membayar kafarat dengan 60 sok korma yang dia miliki. Tapi kepada siapa? Kepada diri dan keluarganya sendiri. Karena kriteria orang yang berhak menerima kafarat itu adalah miskin. Sedangkan lelaki ini beserta istrinya memenuhi kriteria miskin, sehingga kalau dia makan sendiri diberikan kepada istrinya, itu sudah memenuhi kriteria memberi makan orang miskin. Di saat yang sama dia adalah pelakunya, sehingga di dalam hadis ini ada satu pelajaran penting bagi talibul ilm, bahwa dalam diri satu orang bisa terwujud beberapa kriteria, beberapa perbuatan, beberapa sifat. Dia punya sifat mudhnib, mujami' nahar Ramadan, yang menggauli istrinya di siang hari Ramadan, dia lakukan, dia pelakunya. Tapi di saat yang sama dia adalah orang yang miskin, sehingga dia wajib membayar kafarat. Di saat yang sama dia juga berhak menerima kafarat tersebut. Dalam Islam seperti itu wajar, biasa, banyak kasus-kasus semacam ini. Sehingga dalam diri seorang terkumpul sifat-sifat kemunafikan, sifat-sifat kekufuran. Di saat yang sama dalam dirinya juga ada sifat-sifat iman. Ya, ada dirinya sifat-sifat iman. Seorang amil zakat, kaya raya dia wajib bayar zakat, tapi dia juga berhak menerima zakat. Dalam dirinya ada dua karakter, dua sifat. Ya. Misalnya seorang istri yang kaya raya, suaminya miskin. Ketika istrinya mau bayar zakat, kepada siapa dia bayar zakat? Zainab, istri Abdullah bin Mas'ud, suatu hari berbeda pendapat dengan suaminya. Karena Zainab ingin membayar zakat, punya harta dihalangi oleh suaminya. Jangan kau berikan kepada orang lain, berikan kepada aku. Aku berhak menerima zakat. Zainab merasa ini tidak wajar. Masa zakat kepada suami sendiri, nanti suaminya dinafkahkan kepada dirinya lagi, balik lagi. Ini namanya daur ulang ya. Maka istrinya komplain, datang kepada Nabi, ngetok pintu Nabi. Ditanya oleh Nabi, siapa? Zainab. Ayu Zainab. Zainab yang siapa? Zainab ini banyak. Zainab imra'atu ibni Ummi Abdin. Zainab istrinya Ibnu Ummi Abdin, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Zainab bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, za'ama Ibnu Ummi Abdin, suamiku yaitu Abdul Mas'ud mengaku, merasa annahu huwa wa auladuhu ahaqqu bi shadaqati. Dia beserta anak-anaknya, anak dari istri yang lain. Ya, miskin tapi berani kawin lebih dari satu. Ya.
Dijelaskan ulama bahwa yang dimaksud dari anak-anaknya Abdul Mas'ud adalah anak dari istri yang lain, bahwa dia beserta anak-anaknya lebih berhak untuk bisadaqati, menerima sedekahku. Maka Nabi mengatakan laqad sadaqa ibnu ummi abdin, sungguh betul apa yang dikatakan oleh ibnu ummi abd, Abdul bin Mas'ud, bahwa dia beserta anak keturunannya dari istri yang lain lebih berhak menerima sedekahmu. Subhanallah. Sehingga jangan heran, sehingga ketika nanti sedekah dikasihkan kepada suami, suami ngasihkan lagi kepada istri dalam bentuk nafkah. Disinilah dibutuhkan talibul ilmi itu kelenturan dalam berpikir, fleksibilitas, ya, dibutuhkan kemampuan menganalisa. Tidak boleh talibul ilm terbiasa dengan apa yang dikatakan gebiah-uyah bagi orang Jawa, ya, asal pukul rata, generalisasi. Kalau dia yang zakat ya tidak boleh menerima. Loh, dia menerima zakat bukan karena dia sebagai suami, tapi dia sebagai miskin. Miskin itu siapa saja, bisa jadi istrinya miskin, bisa jadi suaminya miskin. Namun kalau istrinya yang miskin, tidak boleh menerima zakat suami. Kenapa? Kalau sampai suaminya kaya, istrinya miskin, suaminya dosa sebelum bayar zakat, karena berarti dia tidak menafkahi istrinya. Maka zakat tidak boleh menggugurkan kewajiban nafkah. Dia harus menafkahi istrinya agar istrinya tidak terperangkap dalam kemiskinan. Dia harus mencukupi. Tetapi suami tidak demikian. Istri tidak berkewajiban menafkahi suami. Sehingga kalau suaminya miskin, istrinya kaya, jatuh saatnya bayar zakat, istri boleh menyalurkan zakatnya kepada suami kalau memang suaminya adalah orang miskin. Ya, sama dengan tadi, dia pelaku yang wajib membayar kafarat, tapi di saat yang sama dia adalah orang yang berhak menerima kafarat. Maka Nabi katakan, idhab at'imha ahlak, bawa pulang ke rumah itu, beri makan kepada keluargamu sendiri. Bukan berarti gugur kewajiban kafarat, tidak. Lelaki ini tetap bayar kafarat, namun disalurkan kepada dirinya dan kepada keluarganya, karena mereka selain pelaku, mereka juga orang miskin. Ini 3 pembatal puasa utama. Kemudian para ulama menggunakan analogi kias, atau analogi ataupun yang disebut dengan kias. Semua amalan yang semakna dengan 3 hal ini, makan, minum, dan melampiaskan syahwat, maka itu membatalkan puasa. Misalnya infus, ya, disuntikkan cairan ataupun asupan makanan ke dalam pembuluh darah, itu pun membatalkan puasa. Tetapi suntikan yang tidak berfungsi menggantikan makan atau minum, itu hanya obat, tidak diminum tapi disuntikkan, maka menurut mayoritas fuqaha ahli fikih kontemporer, suntikan itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena tidak semakna dengan makan dan minum, tidak berfungsi sebagai pengganti makan dan minum, maka tidak membatalkan puasa. Kemudian di antara amalan yang semakna dengan hubungan badan, onani, mengeluarkan air mani dengan tangannya atau dengan yang lainnya, atau melakukan amalan-amalan yang menyebabkannya keluar air mani, misalnya bercengkerama dengan istrinya, bercumbu rayu, kemudian akhirnya keluar air mani, maka membatalkan puasa. Tetapi muqaddimah dari makan dan minum, muqaddimah dari hubungan badan, mencium, memeluk, ya, bercumbu rayu, selama tidak sampai menyebabkan keluarnya air mani, maka tidak membatalkan puasa. Sebagaimana berkumur-kumur ketika wudu tidak membatalkan puasa. Bahkan berkumur-kumur ketika wudu tetap disunahkan di pagi hari ataupun di siang hari. Wabaligh fil istinsyaqi ma lam takun shaiman. Hendaknya engkau ketika berwudu bermubalaghah, bersungguh-sungguh ketika memasukkan air ke dalam hidung.
kecuali kalau engkau sedang berpuasa. Maka jangan berlebih-lebihan, jangan bersungguh-sungguh, sewajarnya saja. Sehingga hadis ini menunjukkan bahwa berkumur-kumur, bermadmadah, memasukkan air ke dalam mulut ataupun ke dalam hidung tidak membatalkan puasa, karena itu tidak sama dengan makan dan minum. Tidak sama dengan makan dan minum. Karena itu suatu hari Umar bin Khattab datang kepada Nabi, khawatir dalam kondisi ketakutan. Beliau mengatakan, hasyastu yauman faqabbaltu imra'ati wa ana shaim. Suatu hari aku bernafsu, nafsuku bangkit sehingga aku mencium istriku di saat aku sedang berpuasa. Fa'ataitu Rasulullah SAW, kemudian aku sadar, khawatir, karena dalam level tertentu mencium itu adalah realisasi dari melampiaskan syahwat. Padahal di hadis yang telah saya bacakan di atas, orang yang berpuasa itu meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya. Syahwat itu dalam level tertentu tersalurkan dengan mencium, dengan memeluk, dan yang serupa. Kemudian Nabi ketika ditanya mendengar pengaduan sahabat Umar bin Khattab, beliau mengatakan, ara'aita law tamadmat. Wahai Umar, pikirkan, apa pendapatmu kalau engkau sedang berpuasa kemudian engkau berkumur-kumur, apakah puasa merusak? Kata dia, tidak. Famah, kata Nabi, kalau berkumur-kumur yang itu merupakan muqaddimah makan atau minum, tidak membatalkan puasa, maka mencium pun demikian. Mencium pun demikian, karena ciuman itu muqaddimah dari jima. Yang membatalkan itu betul-betul jimanya, bukan muqaddimahnya. Tetapi di sini ada satu pelajaran penting, bahwa sebagaimana kita tidak boleh mubalaghah dalam berkumur-kumur dan istinsyak, menghirup air ke hidung ketika berpuasa, maka mencium, berjumbu, berpelukan dengan istri, walaupun itu tidak membatalkan puasa, tapi juga jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Karena kalau sudah berlebih-lebihan potensi kebablasan. Sebagaimana orang yang kumur-kumurnya berlebihan, potensi kebablasan, sehingga muncul masalah baru. Kalau orang mubalaghah dalam madmadah, berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur ataupun beristinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, demikian pula berlebih-lebihan dalam berjumbu, mencium istrinya, akhirnya tidak tahan dan jebol temboknya. Ya, orang kalau sudah bernafsu itu tembok pun ditabrak, pintu pun ditabrak, akhirnya lupa daratan, kebobolan. Belum tentu dia berjima, tetapi nafsunya tidak kuat ditahan, akhirnya keluarlah air mani. Batalkah puasanya? Para ulama mengkajinya dari sisi apakah mubalaghah dalam madmadah istinsyak itu terlarang atau tidak. Hadis di atas, wa baligh fil istinsyak ma lam takun shaiman, bermubalaghah, berlebih-lebihan, bersungguh-sungguhlah dalam memasukkan air ke dalam hidung kecuali bila engkau puasa. Disimpulkan bahwa mubalaghah, bersungguh-sungguh, madmadah, berkumur-kumur dan istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung ketika puasa itu terlarang. Aqallu darajatihi makruh, level minimalnya itu hukumnya makruh, artinya itu terlarang. Ya, berarti bermubalaghah dalam berjumbu, mencium itu juga terlarang. Kalau ternyata dari perbuatan yang terlarang itu terjadi perbuatan yang betul-betul terlarang, dilarangnya mubalaghah itu karena saddan lidzari'ah, mencegah terjadinya kerusakan puasa. Sehingga kalau ternyata betul-betul rusak, akhirnya keluar air mani, terminum, masuk ke dalam hidung, maka sebagian ulama mengatakan batal puasanya. Kenapa? Karena keluarnya mani, tertelannya air itu terjadi akibat dari perbuatan yang terlarang, yaitu mubalaghah, berlebih-lebihan atau bersungguh-sungguh. Walaupun pada kedua kasus ini ada qada'us syahwah,
ada pelampiasan syahwat, syahwatnya terlampiaskan tetapi serupa tapi tidak sama. Ya, tidak perlu dijelaskan lebih jauh, kasihan bujang. Yang sudah nikah pasti tahu bahwa antara keluar karena berjumbu, karena mencium, dengan ketika berhubungan badan, tentu itu sama keluarnya tapi beda hukumnya. Ya, batal puasanya tapi tidak wajib bayar kafarat. Ya, kalau batal tentu tidak perlu ditanya lagi, harus mengqadha di lain hari. Ya. Tapi ini pembatal utama puasa. Sedikit hal-hal yang akan mengurangi pahala puasa. Hal yang akan mengurangi pahala puasa adalah semua perbuatan yang haram. Semua perbuatan haram, perbuatan dosa itu akan mengurangi pahala puasa. Apalagi perbuatan yang haram itu biasanya terjadi karena menuruti nafsu. Baik nafsu makan, nafsu minum, nafsu jima, atau nafsu-nafsu yang lain. Nafsu memiliki harta, nafsu untuk dipuji, nafsu yang lainnya. Apapun perbuatan dosa yang dilakukan itu akan mengurangi pahala puasa. Karena hakikat dari puasa adalah media untuk mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Sedangkan dosa apapun wujudnya, yang besar ataupun yang kecil, itu akan menjauhkan kita dari derajat orang yang bertakwa. Sehingga tidak diragukan semua perbuatan dosa itu mengurangi pahala puasa. Bisa jadi sampai pada level puasanya tidak berpahala sama sekali. Rubba shaimin laisa lahu hadzun min syamilal ju'ul atash. Bisa jadi orang yang berpuasa itu dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa dahaga dan rasa lapar saja. Rasulullah juga bersabda, man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Orang yang ketika berpuasa tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan dusta, wal jahla, perbuatan bodoh, melakukan tindakan amalan yang tidak membawa manfaat dunianya ataupun di akhiratnya, maka Allah tidak butuh, Allah tidak menerima puasa dia, alias puasanya tidak dapat pahala. Karena itu orientasi umat Islam ketika berpuasa jangan hanya berpikir tidak batal puasanya kok, tetapi apa arti puasa antum kalau ternyata antum masih menyibukkan diri dengan hal yang sia-sia, hal yang tidak bermanfaat, apalagi hal yang mendatangkan madarat, merugikan diri antum dunia dan akhirat. Yang sia-sia saja menyebabkan pahala antum habis, pahala antum hilang. Allah tidak menerima puasa antum sah, tapi tidak dapat pahala. Sehingga tidak perlu panjang lebar lagi tentang bagaimana seharusnya talibul ilm menjalani puasa. Harus betul-betul puasa lisan, puasa mata, puasa telinga, puasa tangan, puasa kaki dari melakukan hal-hal yang terlarang, hal-hal yang terlarang, yang tidak berguna pun harus ditinggalkan. Sehingga salafun saleh ketika berpuasa di bulan Ramadan, mereka meninggalkan hal yang bermanfaat, sampai pun tadris, mengajarkan ilmu, sampai pun meriwayatkan hadis, dahulu ditinggalkan. Untuk apa? Memilih yang terbaik, yaitu tadabburul Quran. Imam Malik kalau sudah masuk Ramadan, beliau berhenti dari tahdits, tidak lagi meriwayatkan hadis, tidak lagi mengajarkan hadis. Apa yang beliau lakukan? Menyibukkan diri dengan bacaan Al-Quran. Karena Ramadan momentum yang sangat istimewa. Kalau berlalu sia-sia, sangat rugi kita, belum tentu terulang. Ya, Rasulullah SAW bersabda menggambarkan perihal orang yang gagal mengoptimalkan Ramadan. Beliau mengatakan raghima anfumri'in adraka Ramadan. Kedua adalah dengan berlipat gandanya pahala. Innal hasanat yudhibna siat. Artinya pahala-pahala kebajikan itu akan menghapuskan dosa. Sehingga orang yang di bulan Ramadan kemudian Ramadan berlalu dosanya tidak dihapuskan, berarti dia tidak bertobat dari dosanya dan juga gagal melipat gandakan pahala. Karena itu dalam hadis lain
ketika Nabi memotivasi umatnya untuk memaksimalkan Ramadan, beliau mengatakan, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang yang punya keinginan, punya motivasi berbuat baik, aqbil, bergegas. Wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang yang masih punya hasrat berbuat dosa, berhenti. Walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullailah. Dan pada bulan Ramadan di setiap malam Allah memberikan jaminan terbebas dari ancaman siksa neraka. Sebagian hamba-hamba Allah akan berikan jaminan dibebaskan dari ancaman siksa neraka, dan itu terjadi di setiap malam bulan Ramadan. Karena itu ya tulabul ilm, jangan hanya berpikir batal tidak batalnya puasa. Penyakit yang seringkali menimpa para fuqaha, para ulama, para tulabul ilm, seringkali hanya menyibukkan dirinya, ini bukan syarat, bukan rukun, ini tidak membatalkan, tapi kemudian mengabaikan hal-hal yang shaghair atau lamam. Terbiasa dalam lamam, perbuatan dosa-dosa kecil. Ini penyakit yang menjangkiti tulabul ilm sepanjang masa. Sehingga jangan heran tulabul ilm seringkali akhlaknya tidak baik. Tulabul ilm seringkali ibadahnya tidak semangat. Semangat tulabul ilmnya luar biasa, tapi semangat ibadahnya loyo. Itu penyakit di sepanjang masa. Apa sebabnya? Sebabnya adalah qillatut taufik. Allah tidak seutuhnya memberikan taufik kepada dia. Allah baru memberikan petunjuk, ini ilmu, tapi Allah belum bukakan, Allah belum teguhkan jiwanya untuk mengamalkan ilmu. Orang yang betul-betul mendapatkan hidayah adalah orang yang mendapatkan ilmu, dimudahkan menuntut ilmu, dan dimudahkan mengamalkan ilmu. Karena dapat ilmu saja tidak cukup. Karena bisa jadi dapat ilmu itu hanya sekedar qiyamul hujjah alaih, tegaknya hujjah atas dirinya, sehingga melipat gandakan dosa, bukan melipat gandakan pahala. Karena itu talabul ilm, jangan terperdaya. Jangan terperdaya dengan ilmu yang dipelajari, dengan pemahaman bahwa kita tahu ini bukan syarat, ini bukan membatalkan, ini tidak menjadikan saya harus mengqadha atau membayar kafarat. Ketahuilah, pola pikir ini adalah petunjuk, ini adalah indikator dari qillatut taufik. Karena itu sepatutnya tulabul ilm menumbuhkan rasa khauf dalam dirinya. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Alih-alih sekedar talibul ilm, hanya berilmu tapi tidak beramal. Sampai pun orang yang sudah berilmu beramal pun harus tetap khawatir, dalam dirinya ada rasa khauf. Kalau amalan yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita tahu tapi tidak beramal, apalagi kita. Tulabul ilm hanya sekedar membaca dalilnya, memahami artinya tapi tidak mengamalkannya, lebih layak untuk punya rasa khauf. Karena mereka tahu ilmunya, mereka harus menjadi orang yang paling wajib beramal, dan mereka harus menjadi orang yang paling takut kalau amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kesimpulan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Dan sebelum saya akhiri, ada satu pertanyaan yang berhadiah, tidak harus daftar ya. Tadi disampaikan bahwa suntikan itu ada yang membatalkan, ada yang tidak membatalkan puasa. Apa standar suntikan yang membatalkan puasa? Iya, masya Allah, barakallahu fiik. Sehingga kalau memasukkan obat dari dubur, obat dari telinga, tetes mata, karena itu tidak semakna dengan makan dan minum, maka tidak membatalkan puasa. Kita akhirkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.